Untuk saat ini saya dari angkatan 4 ya, dari angkatan 4-nya Albina. Saat ini bekerja sebagai dokter. Penyakitnya, pola penyakitnya itu sama ya antara hewan sama manusia secara umum. Prinsipnya sama. Kalau penyakit pada hewan kemudian berpindah pada manusia, itu biasanya disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan. Itu tadi pikirkan tadi, jangan berdekatan dengan tempat tinggal, tempat pemukiman. Yang kedua adalah jangan dekat dengan ini ya, dengan sumber-sumber air karena bisa jadi mengkontaminasi saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, hari ini ruang sosial kita kedatangan alumni lagi nih. Masya Allah nih, bahagia banget nih kita nih. Kedatangan alumni yang beliau ini alhamdulillah sekarang berprofesi sebagai dokter. Betul ya? Masya Allah. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu mungkin Oh iya. pada sahabat Albina TV. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ya. Perkenalkan mungkin ke pemirsa semua, saya Ahmad Irfan Hanifuddin, mungkin bisa dipanggil Irfan ya. Saya adalah santri Albina Islamic Boarding School di tahun 2007 dan kemudian lulus tahun 2013. Untuk saat ini saya dari angkatan 4 ya, dari angkatan 4-nya Albina. Saat ini bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi ya, Kabupaten Bekasi. Mungkin pemirsa semua yang pernah lewatin di Cibitung, dekat Pasar Cibitung sana lah, saya kerja di sana. Oke, itu dulu Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah nih sekarang kita bisa kedatangan dokter gitu ya. Masya Allah. Dokter, alhamdulillah kita akan merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Tetapi untuk saat ini nih ada sedikit kekhawatiran dokter, di mana sekarang ini sedang marak ini kan pemberitaan tentang PMK, di mana PMK ini juga berkaitan dengan ya salah satu jenis hewan kurban yaitu sapi, gitu kan, penyakit mulut dan kuku ya. Nah, pertanyaannya mungkin sebetulnya bisa dijelaskan dokter, PMK itu seperti apa dan apa sih penyebab dari PMK itu sendiri mungkin dokter? Oke, ya kalau misalnya tadi ya pertanyaannya mungkin lebih pas dijawab oleh teman-teman dokter hewan atau dari peternakan. Tapi kemudian yang saya tahu ya, secara umum ya karena penyakit ya, pola penyakit itu sama ya antara hewan sama manusia secara umum. Prinsipnya sama. Intinya PMK itu adalah sama ya, yang disebabkan penyakit pada hewan dengan kuku belah ya, atau kemudian hewan ternak. Itu bukan hanya sapi tapi juga menyerang juga kerbau atau kemudian yang hewan-hewan yang dengan kuku belah tadi. Jadi itu disebabkan oleh virus. Nah, virus yang kemudian menyebabkan menyerang dari hewan tersebut gitu. Hewan tersebut saat ini memang ke hewan-hewan yang hewan-hewan ternak tadi. Selain sapi ada juga mungkin yang lain ya, katanya di kambing juga atau yang lain-lain. Tapi kemudian sejauh ini untuk penyakit PMK memang masih hanya sekitar hewan ya. Jadi dalam artian penularannya antara hewan dengan hewan masih, tapi kemudian masih belum nih ke Manusia. Belum ada data antara hewan ke manusia. Nah, itu. Baik, artinya virus ya. Virus, Dokter, penyebabnya Dokter virus. Irfan. Baik, Dokter Irfan, mungkin kan dengan adanya Hari Raya Idul Adha ini, konsumsi masyarakat secara umum, Muslim pada umumnya tentu akan meningkat berkaitan dengan konsumsi daging. Pertanyaannya dokter, walaupun dengan antisipasi pemerintah yang sudah sangat luar biasa dokter ya terkait dengan pencegahan PMK ini kan, tetapi mungkin khawatir dokter nih, misal ternyata kurban misalkan hewan yang terjangkit PMK kemudian termakan dagingnya gitu loh. Pertanyaannya kira-kira apa efeknya tuh terhadap manusia dokter? Sampai saat ini ya Ustaz ya. Jadi sampai saat ini
itu belum ada laporan secara khusus ada perpindahan dari hewan, penyakit hewan ke manusia. Jadi penyakit hewan yang pindah ke manusia itu ada istilahnya. Itu adalah zoonosis atau kemudian zoonosis itu adalah penyakit yang awalnya dari hewan terus kemudian berpindah ke manusia karena si virusnya tadi. Virus seperti kita, dia juga makhluk hidup yang dia bisa bereplikasi, mengubah genomnya dan yang lain-lain, dia bisa bermutasi tadi. Kemudian bisa saja di masa depan akan ada penyakit PMK pada manusia, bisa dimungkinkan risiko tadi. Jadi apakah kemudian berbahaya? Untuk saat ini jawabannya belum ada data, tapi kemudian tadi ada penyakit istilahnya zoonosis. Kalau penyakit pada hewan kemudian berpindah pada manusia, itu biasanya disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan. Jadi kayak misalnya termasuk juga pandemi ya, corona itu awalnya kan disinyalir dari kelelawar karena dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, atau kemudian juga ada beberapa penyakit juga dulu kita pernah pandemi endemis juga, itu penyakit berbagai virus yang lain awalnya dari hewan, misalnya kayak konsumsi kelelawar tadi, konsumsi primata gitu ya, konsumsi monyet gitu, atau makanan-makanan yang tidak wajar dikonsumsi gitu. Jadi apakah akan mungkin? Iya mungkin, berisiko. Tapi yang menjadi concern dari pemerintah sekarang itu masyarakat jangan takut berlebihan. Kalau misalnya pun nanti terkonsumsi, itu secara fisik ini kita tidak terkena. Tapi yang kemudian menjadi concern adalah virusnya, adalah bagaimana cara mengolahnya. Itu yang jadi cukup penting dan krusial untuk sekarang. Jadi mengolah yang baik, virusnya nanti mati, nggak ada kemungkinan besar terjadi zoonosis atau shifting, perpindahan dari hewan ke manusia. Oke, baik. Artinya kita sebagai masyarakat ya, fokusnya itu adalah berkaitan dengan pengolahan dagingnya tadi ya dokter? Pengolahan, penyimpanan tadi. Baik, dokter, mungkin saya mau tanya dokter nih, gimana nih pengolahan dulu deh dokter, pengolahan yang baik supaya resiko-resiko zoonosis tadi itu bisa kita minimalisir seperti apa dokter? Oke, kalau misalnya dari pemerintah ya, sangat menganjurkan, pertama dari kalau misalnya konteksnya adalah membicarakan kurban, kalau bisa kurban itu di-handle, itu dilakukan oleh rumah potong atau kemudian oleh lembaga yang mendapatkan kepercayaan ya, bersertifikat, mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk melakukan kurban tadi. Jadi sebisa mungkin untuk saat ini ya, karena kan darahnya kita nggak tahu nih, kalau ketika kita buang darahnya kemudian di umum di depan rumah, itu kan bisa jadi sumber penyakit yang lainnya. Jadi kalau bisa di lembaga yang kemudian terpercaya, dapat dipercaya secara kebersihannya, cara pengolahannya, terus kemudian darahnya mereka bisa, darah-darah dari hewan kurbannya tadi mereka bisa olah gitu, bisa pembuangan limbahnya tadi dengan baik, itu kan darahnya itu saya sangat dianjurkan untuk seperti itu. Pertama itu. Terus yang kedua terkait dengan menyimpan ya, atau mengolah dari dagingnya. Dari dagingnya itu kalau pemirsa sekalian itu dimasak dengan baik ya. Jadi kalau bisa jangan setengah matang. Mungkin enak ya kalau daging itu setengah matang, tapi untuk saat ini kalau bisa dimasaknya secara matang ya. Jadi kalau dimasak mungkin 30 menit gitu ya, di pemasakan perebusan dengan suhu yang tinggi, terus kemudian hilang kemungkinan virusnya hidup, baru kemudian bisa kita olah lebih lanjut. Terus kemudian ya itu sih secara umum. Jadi kayak masaknya dengan matang, terus kemudian menyimpannya juga kalau bisa di kalau kan ada dua ya penyimpanan tuh ya, kalau misalnya yang daging-daging agar tidak rusak bisa di tempat yang freezer. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa masukin ke plastik yang kedap udara dulu, terus kemudian di freezer
secara umum aman di situ bisa, atau kemudian bisa juga di udara yang kering, jangan dibasahin. Jangan dicuci Jangan dulu. dicuci dulu ya. Iya, jangan dicuci dulu, kecuali kalau dicuci terus kemudian langsung dimasak tadi, masak 3 Intinya untuk direbus. kalau dicuci ya langsung dimasak gitu ya. Iya gitu. Jadi kayak apa namanya? Yaitu preventif ya paling enggak untuk menjaga kita konsumsi dan keluarga terhadap terhadap penyakit ini gitu. Karena kita kan belum tahu apakah nanti akan perpindahan dari hewan ke manusia atau tidak. Secara umum gitu. Jadi kebersihan tetap dijaga. Lembaga kalau bisa potongnya juga di lembaga yang resmi gitu, di handle secara profesional, alat potongnya dengan baik gitu ya, kebersihan selama pemotongan itu dengan baik, insya Allah, dan pun mengolahnya juga dengan baik, insya Allah risiko itu bisa diturunkan. Oke, baik. Dokter, kalau saya lihat dokter nih, jadi untuk tempat pemotongan ya secara umum gitu loh dokter ya, di lingkungan itu ya masih di tempat yang sama gitu dokter. Mungkin bisa disampaikan dokter nih, ketika di tempat yang sama, tadi kan dokter kan kalau bisa gitu ya, mungkin sepertinya secara umum nih masih melakukan hal yang sama untuk masalah tempat. Baik, maksud saya untuk sterilisasi deh sekarang dokter, artinya ketika tempatnya sama supaya menyterilisasi supaya tidak menular itu PMK ini seperti apa dokter? Oke, secara umum ya, jadi kalau misalnya memang di masyarakat, karena kan RPH atau rumah potong hewan yang ada di negara kita kan masih belum banyak, terus kemudian kebutuhan untuk potong udhiyah atau potong kurban itu di Idul Adha itu tinggi. Yang kedua adalah kalau bisa ya mungkin dari ya ibu bapak sekalian, pemirsa sekalian yang diamanahkan gitu ya, diamanahkan untuk memotong hewan, itu bisa dengan pertama tadi pikirkan bagaimana sterilisasi, areanya itu kalau bisa jauh dari pemukiman, sekitar 10 meter lah ya, 10 meter itu minimal, 10 meter dari pemukiman. Terus kemudian tadi darah yang tadi kalau bisa jauh dari sumur-sumuran gitu ya, 10 meter gitu ya. Itu perilaku hidup bersih dan sehat, itu prinsip-prinsipnya seperti itu. Jadi sumber-sumber air itu kalau bisa kita jauhkan dari itu, sumber tempat dari pemukiman. Kalau bisa dilakukan di lapangan secara khusus gitu ya, kalau misalnya memang RPH-nya tidak ada, itu tadi pikirkan tadi jangan berdekatan dengan tempat tinggal, pemukiman. Yang kedua adalah jangan dekat dengan dengan sumber-sumber air, karena bisa jadi mengkontaminasi jadi darah yang kemudian masuk ke tanah terus kemudian masih belum terfiltrasi dengan baik, malah mengotori dari sumber air yang kita minum, yang kita konsumsi. Jadi jauh dari sumber air tersebut, itu pemilihan tempatnya. Terus kemudian kebersihan tempatnya juga diperhatikan oleh panitia yang kalau kemudian kita juga masih di lingkungan pandemi seperti ini, kalau bisa itu panitianya diberikan alat pelindung diri APD secara layak ya. Jadi mungkin gak usah yang hazmat gitu, tapi kemudian APD, sarung tangan, boot, celemek gitu ya, baju yang kemudian bisa bersih gitu, menggunakan masker juga, dan penutup kepala ya, bisa apapun yang bisa itu, sehingga panitia yang masuk itu sehat, keluar pun juga sehat. Jadi panitia yang memotong itu jelas kalau bisa jangan berganti-gantian gitu ya, jangan orang-orang secara umum. Terus kemudian mungkin untuk karena sekarang pandemi gitu ya, apalagi kan juga meningkat gitu ya kasus dari corona ini meningkat, jadi untuk sementara jangan berkumpul dulu gitu ya, untuk anak-anak gitu ya, orang tua yang mungkin mau lihat udhiyahnya ya lihat aja, terus kemudian setelah dipotong ya udah serahkan aja ke panitia, habis itu ke rumah masing-masing, makan di rumah gitu ya, untuk mengurangi risiko paparan secara umum. Itu Wah, Masya Allah luar biasa ya.
Pak Dokter nih berkaitan dengan PMK ya. Saya pikir pemaparannya sangat bermanfaat Pak Dokter ya, Insyaallah. khususnya untuk masyarakat yang akan melaksanakan udhiyah nih di tahun ini. Dan insya Allah tadi kata Pak Dokter, kita jangan terlalu takut berlebih ya, tetapi tetap juga harus siaga ya, antisipasi. Artinya nggak meremehkan, tetapi juga tidak panik berlebih, gitu ya Pak Dokter ya. Iya. Insya Allah udhiyah tahun ini bisa berjalan dengan baik, Amin, ya kan? Amin. Walaupun dengan sedikit persiapan yang berbeda gini ya, dibandingkan dengan udhiyah sebelumnya, dan dengan antisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mudah-mudahan penyakit PMK ini tidak berubah menjadi apa tadi dulu? Osnosis ya? Zoonosis. Zoonosis gitu ya. Iya. Artinya tidak menular kepada manusia. Syukron atas ilmunya Pak Dokter. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Dokter Irfan, Masya Allah. Al-Bina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.